Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, wabil khusus para so'imin dan so'imat yang mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tema yang akan kita bahas pada sore kali ini yaitu tema bagaimana kita harus menjadikan momentum bulan Ramadan sebagai ajang kita untuk melatih agar kita lebih istiqomah dalam beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita dengar satu makalah yang sudah familiar barangkali, di mana dikatakan bahwa fal istiqomah khairun min alfi karamah. Bahwasanya satu istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Model-model kita seperti manusia biasa ini, jangankan dapat 1000 karomah. Satu karomah saja belum tentu kita berhasil mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita istiqomah dalam suatu amal ibadah, maka tentunya inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan nilai yang jauh lebih baik daripada karomah-karomah yang Allah beri kepada kita. Karena Allah sangat senang kepada hambanya yang beribadah secara terus-menerus. Allah sangat senang kepada hambanya yang beribadah semata-mata terus untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginda Rasulullah SAW dalam satu riwayat beliau pernah bersabda, kata Nabi, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala madama wa in qalla. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah itu adalah perkara ibadah yang dikerjakan secara terus-menerus. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Maka inilah pentingnya nilai istiqomah dalam kita beramal soleh selama bulan Ramadan ini. Terkhusus bagi para kaum wanita, para kaum perempuan muslimah dimanapun berada. Tidak mungkin dalam satu bulan Ramadan ini bisa berpuasa dengan penuh. Karena toh nanti suatu saat akan tiba masanya perempuan itu mendapatkan kondisi berhalangan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka apapun amal ibadah yang sudah dilakukan sebelum datang masa halangan tersebut, sampai ketika masa halangan tersebut, maka semua itu pahalanya akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada nilai istiqomah dari ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalnya seorang perempuan dari puasa pertama sampai puasa ke-10 tidak pernah ketinggalan sholat tarawihnya, tidak pernah ketinggalan bangun malamnya, tidak pernah ketinggalan sholat tahajudnya, tidak pernah ketinggalan baca Al-Qur'annya. Tiba-tiba ketika puasa hari ke-11, perempuan tadi dia mendapatkan halangan sehingga tidak bisa berpuasa. Maka apa yang sudah menjadi kebiasaannya dari puasa pertama sampai puasa yang ke-10, itu semua akan dicatat sebagai amal ibadah yang istiqomah yang dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, inilah betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kita sebagai insan manusia, ayo kita berlomba-lomba dalam amal-amal soleh kita. Kita jaga dengan istiqomah selalu, kita jaga dengan terus-menerus selalu, supaya sedikit demi sedikit yang kita lakukan, itulah kelak yang akan menjadi pundi-pundi amal pahala kita di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kita sudah dilatih di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam jenis ibadah. Dari mulai ibadah sholat, kemudian ibadah sedekah, kemudian ibadah puasa pastinya, ibadah zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Pastinya semua ibadah ini harus kita jaga dengan baik, sehingga ketika pasca Ramadan berlalu, ibadah ini masih tetap terus kita kerjakan. Karena makna istiqomah itu adalah bagaimana kita terus-menerus dalam melaksanakan amal soleh yang akan menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang istiqomah sampai akhir hayat kita, berada selalu di dalam koridor kebaikan untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.